Kadang kita ngeluh, ya Allah saya berdoa terus tapi nggak pernah dikabulin. Ya Allah saya minta terus tapi nggak pernah diijabah. Ya Allah saya minta sama Engkau tapi ya apakah didengar? Kadang kita suka begitu. Tapi giliran dikasih tahu, ini malam Jumat, waktu mustajabah, waktu dikabulin doanya. Ketika dikasih tahu begitu, kita malah kita malas-malasan doa. Malah kita lebih pentingin main game, pentingin yang lain. Padahal mulai maghrib sampai nanti fajar, itu doa, disunahin banyak doa, minta sama Allah. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta keluarga, sahabat, dan kita sebagai umat. Gak ada yang lain diharapkan melainkan kita mengharapkan syafaat keselamatan di hari kiamat itu. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini malam kita malam santai, tapi nyantainya harus berfaedah. Berhubung cuacanya cakung mendukung, hujan gak jadi, rintik-rintik doang, akhirnya hawanya jadi adem. Tapi dengan cuaca seperti ini, keadaan seperti ini seharusnya membuat kita nyaman buat duduk di majelis ilmu, bukannya buat jadi nambah males. Paham kan? Dengan cuaca keadaan begini, Allah kasih nih buat kita. Udah ente duduk yang anteng di musola, dengerin, ambil manfaat, faedah. Nih ane kasih cuaca yang enak, ane kasih hawa yang enak. Bayangin, udah dikasih enak, kitanya malah ngabain. Kadang begitu manusia, dikasih enak, malah mengacuhkan. Kurang puas. Jadi bertepatan dengan ini malam, kita berada di akhir Safar. Paling beberapa hari lagi kita selesai Safar, Safarul Khair. Kita masuk bulan Rabiul Awal, bulan Nabi dilahirkan, bulan kelahirannya Nabi. Kira-kira apa yang kita siapin? Kita mau masuk bulan kelahiran nih, bulan kelahirannya Nabi, harus ada yang kita siapin. Minimal apa? Minimal kecintaan kita, selawat kita, sunnah-sunnah kita ditambahin. Kesadaran kita akan kecintaan kepada Nabi ditambahin. Tapi kecintaan tersebut nggak akan datang, nggak akan bertambah kalau kita nggak tahu cara menambahkan rasa cinta tersebut. Dengan apa sih? Kita kalau mau mencintai seseorang, apa yang kita cari? Apa? Tanggal lahirnya kita cari. Emang ente mencintai orang yang gak dilahirkan? Tanggal lahirnya dicari, kesukaan makanannya dicari, yang dibenci dijauhin. Terus apa lagi? Nama bapak emaknya dicari tahu. Terus apa lagi? Keluarganya semua tahu, sampai 7 turunan dia tahu. Ini gara-gara apa? Gara-gara dia cinta, pengen cinta dong udah. Adapun dicintainya mah masa bodoh. Yang penting dia cinta. Ini sama orang, sama manusia, sama makhluk. Bagaimana kalau ini kita sandarin sama kecintaan kita sama Nabi, khususnya ini malam kita nggak ngomongin orang, kita nggak ngomongin siapapun, kita ngomongin yang malam ini kelahirannya bakalan datang, waktu kelahirannya bakalan datang. Nah, bagaimana kita cara memupuknya? Di sini di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah ada satu sahabat
yang menunjukkan rasa kecintaannya itu ya dahsyat. Ya. Kira-kira ya, kita nggak tahu lagi sahabat mana yang akan begini, yang melakukan bukti kecintaannya seperti ini. Ya. Namun para sahabat itu menunjukkan rasa cintanya berbagai macam pengorbanan. Ini penting nih, ya. Ente kalau mau mencintain kudu berkorban, ya. Siapapun yang dicintain pasti kita berkorban. Orang tua, guru, siapa lagi, ya, teman. Kalau kita cinta, ya, kita pasti berkorban. Tapi berkorban yang benar, ya, bukan menuju jalan yang salah. Di sini dikatakan, lamma akhadzal musyrikuna Zaid bin Dathinah. Ketika orang-orang musyrik itu menangkap sahabat Zaid bin Dathinah radhiyallahu anhu, wa makatha indahum asiran, dan dijadiin nih sahabat Zaid sebagai tawanannya orang musyrik. Tsumma akhrajuhu minal haram liyaqtuluhu. Kemudian sahabat Zaid bin Dathinah ini dibawa keluar daripada Al-Haram Mekah. Nah, ini dalam ya, kondisinya dikeluarin dari kota Mekah. Jadi di luar batas. Ya. Supaya apa? Supaya untuk dibunuh. Walamma qadima lil qatli qala lahu ba'dul musyrikin. Ketika sudah keluar, ketika dikit lagi pengen dibunuh, orang-orang musyrik ngomong sama Zaid bin Dathinah, unshidukallaha ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan al-an indana makanaka yudrabu unukuhu wa annaka fi ahlika. Ya. Unshidukallaha ya Zaid. Artinya unshid itu Zaid, minta sama Allah, mohon sama Allah, wahai Zaid, ya, Tuhan ente mana? Ini mau dibunuh nih, ya. Zaid, bisa gak Tuhan ente nolongin ente? Gitu. Lalu apa lagi? Atuhibbu anna Muhammadan al-an indana makanaka. Zaid, apakah engkau suka? Artinya, apakah engkau pengen bahwasanya Muhammad sekarang ini bersama kami di tempat engkau, yudrabu unukuhu, leher pengen dipenggal. Itu ngomongnya gimana? Ngomongnya itu saat posisi udah ditebaringin, tinggal dipenggal. Sebelum dipenggal, orang musyrik ngomong begitu. Zaid, mau gak posisi engkau sekarang ini digantiin sama Muhammad? Tuh, ya. Supaya apa? Supaya digorok lehernya. Wa annaka fi ahlika, dan engkau sekarang saya anterin, saya bebaskan, ngumpul sama keluargamu. Apa dijawab oleh sahabat Zaid bin Dathinah? Wallahi, demi Allah. Oh, udah kalau demi Allah, ya, dia bersumpah. Ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun wa inni jalisun fi ahli. Demi Allah, orang musyrik, ma uhibbu anna Muhammadan al-an, aku enggak pengen bahwasanya Nabi Muhammad sekarang di tempat saya, artinya dalam posisi seperti saya, ya. Alladhi huwa fihi tusibu syaukatun, yang sedangkan saja, ya, seandainya beliau tertusuk satu duri, wa inni jalisun fi ahli, dan aku duduk bersama keluargaku, aku nggak rela. Paham nggak? Jangankan Nabi Muhammad buat gantiin posisi dia yang mau digorok, ya, tertusuk satu duri aja dia nggak rela buat duduk bersama keluarganya di rumah, ya. Faqalu, lalu orang musyrik berkata, wallahi ma ra'ayna ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammadan.
Apa kata orang musyrik? Kami nggak melihat, kami nggak pernah menyaksikan kecintaan seseorang kepada seseorang seperti kecintaannya sahabatnya Muhammad kepada Nabi Muhammad. Nyawa ya, dibayar dengan nyawa. Ya. Itu salah satu pengorbanan sahabat Zaid bin Dathinah. Artinya apa? Ya, minimal kita punya pengorbanan buat kita orang yang kita cintain. Kira-kira seandainya begitu, kita digorok, kata yang mau gorok kita rela gak? Sekarang aneh ganti dengan orang tua ente digorok, apa yang ente jawab kalau begitu? Kalau ente ngaku cinta sama orang tua, pasti ente gak mau. Kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, pasti kita nggak mau. Kita relain apa yang kita kadang kita buat kecintaan kita. Semua hal yang kita lakuin, ya, usahakan atas dasar kecintaan. Makanya kalau belajar, ngaji, duduk di majelis, lakuin ibadah, ya, usahakan atas dasar kita punya cinta, kita punya suka. Ya, saya mau sholat, usahakan saya demen sholat. Saya ngaji, usahakan saya demen ngaji. Saya sholawat, usahakan saya demen sholawat. Ya, jadi begitu. Jadi apa yang kita lakuin berdasarkan apa yang kita cintain. Jadi nggak setengah-setengah. Ini seandainya nih sahabat cintanya setengah-setengah, ya udah deh, pulangin aneh aja, tangkap aja Nabi Muhammad, gantiin tepatan. Begitu. Ya, karena sahabat nggak semuanya sama kayak begini. Ada yang munafik, ya, ada yang berkepala dua, ya, ada yang ketika ikut perang dia malah kabur. Ya. Ya, dosa besar tuh ya kalau dia kabur dalam peperangan. Nah, terus ada lagi ya perkataan daripada ba'dul akabir. Nah, tadi cerita sahabat. Sekarang orang-orang besar, artinya orang besar nih akabir, para ulama, orang yang benar-benar mencintai. Ya, kita ini kira-kira kita cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Kita bukan orang yang cinta, kita orang yang belajar mencintai. Kenapa? Karena cinta kita nggak konsisten. Cinta kita cuma malam Jumat, ya benar gak? Nah, besok juga lupa, nah, besok juga sholatnya ketinggalan, besok apa? Ya, banyak yang lupa. Kenapa? Cinta kita malam Jumat. Ya, usahakan, ya jangan sampai cinta kita seminggu sekali. Nah, jadi ya tadi cerita sahabat. Sekarang ba'dul akabir, orang-orang besar daripada kalangan ulama, ya, semuanya orang-orang besar. Apa beliau berkatakan? Lau khuyyiras sahabah, kata mereka, seandainya sahabat nih dikasih pilihan bainal jannah wa suhbati Muhammadin, dikasih pilihan, ente mau masuk surga apa jadi sahabatnya Nabi, lakhtaru suhbat Muhammadin. Mereka gak nyari surga, mereka pengen jadi sahabatnya Nabi, pengen jadi sahabat. Sekarang anda kasih pilihan buat ente, mau masuk surga apa jadi umatnya Nabi? Hah? Oh, jadi mau masuk surga apa umatnya Nabi? Oh, jadi semuanya. Ya. Jadi ya, sebagaimana juga dikatakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi di dalam kitabnya, kitab Maulidnya, bahwasanya saya ini nggak takjub sama sorga. Saya nggak takjub. Ya sorga emang indah, sorga emang dibuat buat orang bertakwa. Tapi yang jadi indah itu di sorga ada Nabi Muhammad. Jadi kalau nggak ngikut Nabi Muhammad, nggak pasti masuk surga. Jadi kudu apa? Kudu ngikut Nabi Muhammad. Makanya di sini dikatakan seandainya dikasih pilihan ya sahabat, surga apa jadi sahabatnya Nabi? Ya jadi sahabat Nabi. Karena kan jadi sahabat Nabi itu pasti masuk surga. Tapi kalau masuk surga belum tentu sahabat Nabi. Ya, umat Nabi Isa ada yang masuk surga, umat Nabi para nabi yang lain ada yang masuk surga, nggak harus jadi sahabat Nabi. Ya.
Tapi kalau sahabat Nabi udah pasti masuk surga. Apalagi ya, kita nggak jadi sahabat, kita jadi pecintanya. Pecinta juga masuk surga. Lalu yang terakhir ya, perkataan daripada Al-Habib Abu Bakar Ibn Abdullah Al-Attas, ana fi dhilli arsyir rahman yaumal qiyamah ana wa man habbana. Kata beliau apa? Saya ini di bawah naungannya Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ana wa man habbana. Kenapa beliau ngomong begini? Saya nanti bersama orang yang saya cintain. Nanti di hari kiamat orang semua bakalan merasakan yang namanya matahari sejengkal. Ya, benar gak? Benar apa enggak nih? Benar. Emang itu udah ngalamin? Ya. Ini dari berdasarkan ya petunjuk hadis Nabi. Matahari sejengkal. Gak ada yang dikasih naungan kecuali orang yang dipilih sama Allah. Ya. Nah, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas ngomong, beliau, saya nanti bakalan di bawah naungannya Allah SWT di hari kiamat. Saya bersama orang yang saya cintai. Saya bersama orang yang saya cintai. Kalau saya doang gak mungkin. Tapi saya bersama orang yang saya cintai. Fa kaifa biman habba Muhammad wattaba Muhammad. Kalau saja orang ya dia menjadi dinaungin bersama orang yang dicintain, ya, bagaimana orang yang cinta Nabi Muhammad dan ngikutin Nabi Muhammad? Kira-kira dinaungin ya? Dinaungin ya? Pasti. Ya. Pasti. Nah, makanya beliau yakin ya, dengan kecintaannya ya, bahwasanya kecintaan tersebut akan membawa selamat. Amal bisa membawa selamat gak? Belum tentu. Ya. Ibadah belum tentu. Tapi kecintaan ya, dengan sebenar-benar cinta ya, dan mengamalkan amalan dengan atas dasar cinta kepada Allah dan Rasulnya akan membawakan kita selamat di hari kiamat. Dan yang terakhir ada satu faedah, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi radhiyallahu anhu alama warada. Oh bukan yang ini. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi, ya. Ada satu ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya apa? Tidaklah ya aku utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Apa yang dinamakan rahmatan lil alamin? Ini yang digembor-gemborin orang nih. Jadi Islam jangan galak. Jadi Islam lembut. Jadi Islam rahmatan lil alamin. Apa sih rahmatan lil alamin itu? Apa rahmatan lil alamin? Kadang kita orang Islam kagak paham. Kagak paham apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Gak paham apa yang dimaksud dari Allah dan Rasulnya ya, melalui para ya, ahli tafsir, ahli hadis, para ulamanya. Apa yang dimaksud rahmatan lil alamin? Di sini dikatakan qala man amana billah wal yaumil akhir kutiba lahur rahmah fid dunya wal akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka dia mendapatkan rahmat di dunia dan akhirat. Ini namanya rahmatan lil. Ini kita orang Islam nih, percaya sama Allah, percaya hari kiamat ya. Kita dapat rahmat dari Allah, kasih sayang, dapat ampunan, itu rahmat namanya ya. Rezeki, apa lagi, semua yang kita dapat, yang kita rasakan sekarang ini rahmat dari Allah. Sehat, afiat, panjang umur ya, itu namanya rahmat. Dijaga dari musibah, itu bagi orang yang beriman. Wa man lam yu'min billah wa rasulih, siapa orang yang enggak beriman sama Allah dan Rasulnya, ufiya mimma asabal umama minal khasfi wal qadzaf. Ini namanya rahmatan lil alamin. Buat orang yang enggak beriman,
kepada Allah dan Rasulnya, dia diselamatin, dijaga daripada musibah yang menimpa umat manusia, daripada fitnah dan bala. Ini namanya rahmatan lil alamin. Indonesia ada berapa sih penduduknya? 200 berapa? 240 juta mungkin ya. Segitu. 240 juta. Ya. Bencana banyak gak di Indonesia? Fitnah banyak, bala banyak. Tapi apakah kena semuanya se-Indonesia? Gak ada. Itu namanya bentuk rahmat. Rahmatan lil alamin. Ya. Itu namanya bentuk rahmat. Yang kena ada yang Islam, ada yang kafir. Yang gak kena ada yang Islam, ada yang kafir. Ini namanya bentuk rahmatan lil alamin. Artinya ya, dengan diutusnya Nabi Muhammad ya, dan ajarannya masih sampai sekarang ya, ajaran Islam rahmatan lil alamin, itu artinya orang Islam dapat rahmat ya. Orang yang beriman dapat rahmat, orang yang gak beriman dia mendapatkan penjagaan daripada fitnah dan bala ya. Jadi pahamin tuh ya. Jadi faedah ini ya, mudah-mudahan menambahkan kecintaan kita sama Nabi ya, menjadikan kebenaran cinta kita sama Nabi. Jangan sampai cinta kita seminggu sekali ya, apalagi sebulan sekali, apalagi nggak pernah cinta sama sekali. Kenapa? Karena kecintaan kita sama Nabi akan membawakan keselamatan kita di dunia sampai akhirat nanti ya. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya masuk surganya Allah, tapi berkumpulnya kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Firdausil A'la, surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Walaupun kita berada di ujungnya, namun kita berada di dalam satu surga bersama Nabi. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dalam surganya Allah tanpa hisab wala adab, tanpa perhitungan, tanpa disiksa. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dimatikan dalam husnul khatimah, mengucap la ilaha illallah dan dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, afiat, panjang umur sampai masuk bulan Rabiul Awal dalam keadaan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa kama naslafun salihun wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna